Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Qayyima liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan yang unik, sering ditanyakan, mengapa orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah? Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira akan menggapai sebuah kebahagiaan sebelum kalian diuji oleh Allah dengan ujian yang terberat di dalam kehidupannya? Apa saja ujian yang terberat? Ujian yang terberat setiap manusia yang terlahir ke muka bumi ini pasti diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Diuji oleh Allah dengan rasa lapar, kekurangan jiwa, kematian, termasuk ujian yang terberat di dalam kehidupan kita. Begitupun yang Allah berikan ujian itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah Muhammad bukan hanya makhluk yang mulia, bukan hanya manusia yang mulia, tetapi ada pada jati diri Rasulullah Muhammad yang disebut dengan al-a'radul basyariyah. Manusia, Rasulullah Muhammad itu manusia biasa, sama dengan kita. Jikalau kita bersedih, maka Rasul pun bisa bersedih. Jikalau kita makan, maka Rasul pun bisa makan. Kalau kita menangis, maka Rasul pun bisa menangis. Muncul pertanyaan, mengapa orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh Allah? Betapa tidak sedihnya ketika terlahir di alam dunia, Rasulullah Muhammad hanya memiliki seorang ibu. Ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia di Abwa. Diasuh oleh ibunya, usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya. Diasuh oleh kakeknya usia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Lalu diasuh oleh seorang paman yang bernama Abu Thalib. Pertanyaan itu muncul, mengapa orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad ini diwafatkan oleh Allah? Apakah Allah benci dengan mereka? Tidak. Mengapa mereka diwafatkan oleh Allah? Allah punya tujuan. Apa maksudnya? Agar Rasulullah Muhammad SAW akhlaknya, budi pekertinya, tingkah lakunya tidak dipengaruhi oleh akhlak-akhlak lingkungannya, tidak dipengaruhi oleh akhlak keluarganya. Maka Allah wafatkan orang-orang terdekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Allah punya tujuan agar Allah langsung yang mendidik akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasul bersabda, Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adzabani Rabbi, telah mendidik kepadaku siapa? Rabbi Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, maka aku adalah orang yang terbaik akhlaknya. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa lingkungan itu punya pengaruh? Karena dari lingkungan dan pergaulan sahabat, teman itu punya pengaruh di dalam kehidupan. Maka ada hadis Nabi, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu bergantung kepada siapa dia cinta. Kalau kita cinta kepada para alim ulama, kepada para kiai, maka niscaya keluarga kita dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang ahli ilmu. Kalau kita cinta kepada biduan, niscaya anak keturunannya ada yang jadi biduan. Kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada ulama, cinta kepada wali, maka duriah-duriah kita, keluarga kita akan menjadi keluarga dan keturunan yang cinta kepada ulama, cinta kepada ahli ilmu. Maka rasa cinta itu akan mewujudkan cita-cita. Boleh jadi seseorang itu tidak bisa melakukan sebuah perbuatan baik, tapi dia hanya cinta. Banyak orang yang berkata, Ustadz, saya ini pengen jadi orang soleh, tapi saya belum bisa berlaku soleh. Kalau kita belum bisa berlaku soleh, minimal kita bergaul dengan orang-orang soleh. Kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kita cinta, mahabbah, ada rasa cinta kepada orang-orang soleh. Maka niscaya kecintaan kita itu akan mewujudkan cita-cita kita. Begitupun dengan kecintaan kita terhadap
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta kepada Allah jangan mampu dikalahkan dengan cinta-cinta kepada yang lainnya. Maka kita ketika bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa cinta, dengan penuh harap, dengan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa cinta itulah yang menjadikan seseorang mewujudkan cita-citanya. Dari rasa cinta itulah almar'u ma'aman ahabbah. Kita belum bisa berlaku soleh, tapi karena kita cinta terhadap orang-orang yang soleh. Bahkan ada seorang mantan pelacur yang dianggap hina, yang dianggap durjana. Tapi ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada seorang pelacur yang dikisahkan di zaman Bani Israel. Ada seorang pelacur high class, kelas tinggi. Tapi satu ketika ada seorang yang soleh coba-coba mendekati dia, padahal bayarnya mahal. Tapi karena orang soleh ini penasaran, maka manusia itu dari sifat penasaran yang membuat manusia itu jatuh terpuruk. Nabi Adam alaihissalam karena penasaran. Mengapa? Karena manusia itu kalau dilarang bukan tambah takut, pemirsa. Tapi manusia itu kalau dilarang tambah penasaran, tambah berani. Nah, penasaran ini banyak yang menyebabkan orang menjadi terjerumus ke dalam neraka. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang soleh ini berusaha semaksimal mungkin menjual barang-barangnya untuk bisa membeli wanita pujaannya itu. Akhirnya terbelilah. Begitu di hadapannya, ternyata orang yang soleh ini jatuh pingsan. Sehingga pelacur ini berkata, baru kali ini saya melihat ada orang yang membeli saya. Begitu di hadapan saya kok dia jatuh pingsan. Dia berpikir, mengapa saya yang bertahun-tahun bekerja seperti ini, yang hina, dina, tidak ada takutnya kepada Tuhan. Sehingga orang yang soleh ini lari dan dikejar oleh pelacur ini, lalu meninggal dunia. Tapi cinta mantan pelacur ini berhenti bertobat. Cinta kepada orang yang soleh ini, cintanya luar biasa, sehingga dia memberikan apapun kepada setiap orang yang beramal soleh. Dia sedekahkan hartanya, dia bagi-bagi hartanya, karena dia ingin bertobat dan menjadi orang yang soleh. Rasa cinta itu mewujudkan cita-citanya. Dia bertemu dengan kakaknya laki-laki itu dan dia menikah. Pemirsa El Sinta TV, tahukah apa yang terjadi? Ternyata ketika dia menikah, punya anak 7. 7-7-nya jadi nabi semua. 7-7-nya jadi nabi Bani Israel. Maka kita tidak bisa memvonis diri kita. Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita tidak ada yang merasa tidak punya dosa. Kita ini masuk makhluk berdosa. Karena kita memang diberikan syahwat, diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kita pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa cinta kepada orang-orang yang soleh akan mewujudkan kesolehan kita. Boleh jadi Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang tidak pernah beramal soleh. Ada seseorang yang tidak pernah berbuat baik. Tapi dia cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Dia cinta terhadap orang-orang yang beramal soleh. Apakah dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari amalan itu? Rasulullah Muhammad bersabda, Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai ketika engkau hidup di dunia. Jikalau kita hidup di dunia, cinta kepada orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka niscaya nanti di akhirat kita pun akan dikumpulkan dengan mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ilmu. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari rasa cinta itulah akan mewujudkan cita-cita kita. Boleh jadi kita bukan orang yang baik, tapi minimal kita berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang kita cintai, itu pun nanti akan ditanya di alam kubur. Ditanya oleh malaikat, yang ditanya bukan hanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu,
tetapi juga nanti kita akan ditanya, waman ikhwanuka, siapakah kawanmu? Apakah kita berkawan dengan orang-orang yang baik? Apakah kita berkawan dengan orang-orang yang soleh? Karena pergaulan, kawan itu bukan hanya di dunia, tapi kawan yang baik, sahabat yang baik, sampai banyak ada kisah kawan-kawan kita mampu menolong kawan-kawan yang lainnya. Ada seorang kawan yang masuk ke dalam surga. Ada seorang yang masuk ke dalam surga. Dia ditanya oleh Allah, mengapa engkau menangis ketika engkau masuk ke dalam surga? Orang itu menjawab, aku menangis bukan karena aku tidak bahagia di surga ini ya Rabb. Bukan karena aku tidak bahagia di surga ini ya Allah. Tetapi aku di surga ini teringat dengan orang-orang yang dulu aku hidup bersama dengan mereka. Aku teringat dengan kawan-kawanku ketika aku sholat berjamaah bersama di dalam masjid. Aku teringat dengan kawan-kawanku ketika aku bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Aku teringat dengan kawan-kawanku yang mengajak kepada kebaikan. Ingat hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Kalau kita belum bisa berbuat baik, minimal menunjukkan orang untuk berbuat baik. Man dalla ala khairin, siapa orang yang menunjukkan orang lain untuk berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala daripada kebaikan-kebaikan yang orang itu lakukan. Kalau orang itu berbuat baik, maka pahala terus ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya akan melimpah kepada kita. Wa man ikhwanuka, teman-teman kita, pengaruhnya begitu besar. Maka patutlah jikalau kita cinta kepada orang-orang yang baik, cinta kepada orang-orang yang soleh, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan kecintaan kita, apa yang diinginkan oleh kita dengan rasa mahabbah, rasa cinta, tentunya akan mewujudkan cinta kita. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bercinta, membubuhkan rasa cinta bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, kepada sesama warga negara Indonesia. Kita pun harus menunjukkan rasa cinta kita. Karena hadis Nabi mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ada sebuah hadis dalam kitab Al-Usfuriyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, saling bertebaranlah kamu memberikan kasih sayang, yarhamuhumur rahman, kepada seluruh yang ada di alam ini. Yarhamuhumur rahman, maka kamu akan disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih. Siapa orang yang menyebarkan cinta kasih kepada makhluk Allah, kepada binatang, kepada manusia, maka dia akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, maka kasihanilah seluruh yang ada di bumi ini, maka seluruh yang ada di langit akan mengasihani kamu. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kita ditugaskan oleh Allah menjadi orang yang cinta. Bukan cinta terhadap sahabat saja, tetapi dengan rasa cinta yang tinggi. Rasa cinta yang tinggi adalah bentuk kasih sayang. Kasih sayang itu diajarkan di dalam kitab Al-Usfuriyah, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada binatang. Ada hikayat di dalam kitab itu. Ada seorang sahabat yang bermimpi di dalam tidurnya bahwa dia bisa masuk surga karena dia mengasihi seekor burung kecil, seekor burung pipit yang disebut dengan Al-Usfuriyah. Satu ketika ada burung yang sedang dimainkan oleh seorang anak kecil, disiksa, dicabut bulunya, diterbangkan, ditarik lagi. Sehingga seorang sahabat Nabi ini tidak tega melihatnya. Lalu diambillah burung itu dan dibelinya, diterbangkan. Ternyata dia di dalam tidurnya bermimpi. Dia masuk ke dalam kuburan dan dihimpit oleh kuburan itu. Lalu ada suara. Apa suaranya? Jangan kau himpit dia. Berikanlah kasih sayang kepada dia. Karena dia telah mengasihani makhlukku yang paling kecil. Maka boleh jadi kita melihat semut. Boleh jadi semut mendoakan kita. Kalau kita memberikan cinta kasih kepada binatang, jangan dikira binatang tidak bertasbih kepada Allah.
binatang pun akan mendoakan kita. Maka saya pernah punya catatan kecil bahwa doa semut terkadang lebih mustajabah. Doa binatang ternyata lebih mustajabah. Dari kasih sayang kita terhadap binatang-binatang, bukan hanya kepada manusia, terhadap seluruh makhluk yang ada di bumi ini, kita berikan kasih sayang, kita berikan rasa cinta, maka niscaya siapa orang yang mencintai makhluk Allah di dunia ini, maka dia akan dicintai oleh seluruh yang ada di langit. Siapa? Malaikat, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih-kasihilah, tebarkanlah kasih sayang kepada seluruh yang ada di alam ini. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bukankah Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk memberikan rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari kasih sayang, dari rasa cinta akan mewujudkan seluruh keinginan dan cita-cita kita, bahwa kita yakin tidak ada doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bermohon kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan permohonannya. Ada yang bertanya, kenapa Ustadz saya selalu berdoa tiap hari tiap malam tetapi doaku tidak dikabul? Bukannya tidak dikabul, hanya Allah yang tahu kapan waktu yang terbaik untuk mengabulkan doa itu. Boleh jadi kita sudah lupa dengan kapan kita meminta, kapan kita bermohon kepada Allah. Ketika kita sudah lupa, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari rasa cinta kita kepada orang-orang yang soleh, Allah jadikan anak-anak kita, keluarga kita, zuriyah kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh. Dari rasa cinta kita kepada orang-orang yang berilmu, walaupun kita bodoh, tapi ada rasa cinta kepada orang-orang yang berilmu, maka niscaya pasti kecintaan kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah yang selalu mengabulkan doa-doa kita. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami ini. Ya Allah, ya Tuhanku, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah di dalam hati kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, munculkanlah, jadikanlah dari rasa cinta kami ini kepada orang-orang yang soleh. Jadikanlah istri kami menjadi istri yang solehah, anak-anak kami, keturunan kami, dzurriyyah kami menjadi dzurriyyah yang solehah, cinta, taat, beriman kepadamu ya Rabb. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.